tentang berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berikut ini adalah kandungan surah Al-Isra ayat 23 dan 24, yaitu tentang perintah berbakti kepada orang tua. Yang pertama, jika orang tua sudah berusia lanjut, maka jagalah mereka. Seperti mereka sudah menjaga kita dari sejak kita kecil sampai dengan kita dewasa. Kemudian, ucapkan kepada kedua orang tua perkataan yang mulia. Jadi ketika berbicara dengan orang tua itu harus dengan kata-kata yang sopan. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Yang ketiga, berbuat baik kepadanya. Jadi lakukan kebaikan-kebaikan untuk orang tua, bagaimana orang tua kita telah berbuat baik kepada kita. Misal orang tua ibu sedang sibuk atau sedang banyak kerjaan rumah. Nah, kita sebagai anak itu bisa berbuat baik dengan cara membantunya. Misal terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, mencuci piring, membersihkan lantai, maka kita membantu salah satunya. Yang keempat, jangan membentak. Membentak itu berarti mengeluarkan kata-kata dengan volume atau nada yang tinggi. Ini tidak boleh dilakukan seorang anak terhadap orang tua. Yang selanjutnya, jangan mengatakan terhadap apa yang orang tua perintahkan kepada kita. Yang terakhir, anak itu harus merendahkan diri terhadap mereka, terhadap orang tua. Jadi anak itu tidak boleh sombong terhadap orang tuanya. Orang tua harus diperlakukan lebih tinggi derajatnya. Jangan merasa seorang anak itu bisa sombong di hadapan orang tua. Itu tidak boleh. Berikut ini beberapa contoh dari berbakti kepada orang tua. Gambar yang pertama itu, misalnya seorang anak ingin berangkat ke sekolah, maka berpamitan kepada kedua orang tua dengan cara mencium tangannya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua itu bisa dilihat semisal anak memiliki kesalahan terhadap orang tua, maka harus meminta maaf kepada orang tua. Gambar ketiga yang di bawah kiri itu misal orang tua sedang bekerja di sawah, kemudian kita sebagai anak membantu membawakan air untuk minumnya. Gambar yang terakhir itu adalah contoh kita berbakti kepada orang tua, yaitu dengan cara membasuh kaki kedua orang tua, mencucinya sampai bersih. Ini contoh-contoh perbuatan dari berbakti kepada kedua orang tua.
Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ini berhubungan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat 13-nya dikatakan bahwa, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian di ayat 14-nya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Jadi berdasarkan surat Luqman ayat 13-14, ini manusia atau seorang anak itu diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Jangan mempersekutukan Allah. Jadi selagi orang tua tersebut memerintahkan kita yang baik-baik, itu kita wajib untuk menaatinya. Kecuali ketika mereka menyuruh atau memerintahkan kita untuk mempersekutukan Allah, maka kita boleh untuk membantahnya atau menentangnya. Kemudian kenapa sih kok kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua? Karena salah satunya adalah seorang ibu itu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian besar perutnya, dibawa kemana-mana dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas 24 jam selama 9 bulan. Kemudian setelah anak tersebut lahir, ibunya menyusuinya dan menyapihnya sampai usia anak tersebut 2 tahun. Jadi kita harus berbakti kepadanya, bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Masih dalam Al-Quran surah Luqman tentang berbakti kepada orang tua dalam ayat 15 dan 16. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Nah, berdasarkan surat Luqman ayat 15 sampai 16, ini juga berarti kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Masih dalam perintah tentang ketaatan kepada Allah, itu kita wajib menaatinya. Kecuali jika orang tua kita memaksa kita untuk mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka kita boleh untuk menolaknya, untuk tidak menaatinya, dan kita wajib mempergauli orang tua dengan baik, artinya memperlakukan mereka dengan baik. Nah, karena setiap perbuatan baik itu pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah sifat yang sesuai dengan surat Luqman ayat 13 sampai 17. Yang pertama, tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, menaati perintah orang tua selama tidak melanggar syariat. Yang ketiga, memperlakukan orang tua dengan baik. Yang keempat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, bersabar atas cobaan yang menimpa. Jadi surah Luqman ayat 13 sampai 17 itu tidak hanya berbicara tentang
bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, tapi juga kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan untuk seseorang berbuat baik dan melarang orang untuk melakukan perbuatan yang munkar atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bersabar atas cobaan yang menimpa. Berikut ini adalah hadis berbakti kepada kedua orang tua, bahwasanya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi ketika orang tua itu ridho atas apa yang kita lakukan, maka Allah pun ridho. Begitupun ketika orang tua kita murka atau tidak senang terhadap apa yang kita lakukan, Allah pun akan murka. Hadis lain yang juga berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, yaitu Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki meminta izin berjihad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lelaki itu menjawab, masih. Beliau bersabda, kalau begitu berjihadlah dengan berbuat baik terhadap keduanya. Jadi berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua pahalanya seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi ketika ada perang, kemudian kita ingin pergi berjihad, tetapi kita masih memiliki orang tua yang sudah renta, masih hidup, itu kita lebih memilih untuk menjaga kedua orang tua yang sudah renta dibandingkan pergi ke medan perang, maka akan tetap mendapatkan pahala yang sama seperti kita berangkat ke medan perang untuk berjihad. Hikmah berbakti kepada orang tua. Sebenarnya untuk apa sih kita berbakti kepada orang tua? Apakah akan mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak? Nah, berikut adalah hikmahnya. Yang pertama, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, itu bisa menjadi tiket kita untuk menuju surga. Kemudian dimudahkan urusannya, juga termasuk dari hikmah berbakti kepada orang tua. Diluaskan rezekinya, dan juga merupakan bentuk dari ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga berbakti itu setara dengan jihad fisabilillah. Dan kemudian yang terakhir, berpahala hijrah. Ini adalah beberapa hikmah dari berbakti kepada kedua orang tua. Ada kata mutiara yang mengatakan, uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Jadi kasihilah orang tua yang kita miliki sebelum orang tua tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita kunci surga kita. Demikian pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.